Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nimade Puspadewi dengan standbook A111200049. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kajian lingkungan hidup yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengempu mata kuliah kajian lingkungan hidup, yakni Bapak Samsuriwal SPD MPD. Yakni dengan materi yang pertama, yaitu ada penetapan fungsi kawasan, yang dimana ada 3 kriteria konservasi bagi perlindungan jenis dan komunitas. Yang pertama ada kekhasan, keterancaman, kegunaan, dan beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan jenis atau spesies, pendekatan komunitas dan ekosistem, pendekatan kawasan dan manusia. Kemudian ada penilaian kawasan konservasi berdasarkan pedoman penetapan kriteria baku KKL yang dikeluarkan Ditjen PHPA pada tahun 1995, yaitu keterwakilan, keaslian dan kealamian, keunikan, laju kepunahan sumber daya. Kemudian ada kriteria umum penetapan kawasan konservasi, yakni yang pertama ada kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi. Yang kedua ada kriteria ekologi, yang ketiga ada kriteria sosial, yang keempat ada kriteria ekonomi, yang kelima ada kriteria regional, yang keenam ada kriteria pragmatik. Kemudian ada penetapan kawasan konservasi, yakni fungsi penetapan kawasan konservasi. Yang pertama ada kawasan perlindungan sistem penyanggaan kehidupan. Yang kedua ada pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga ada pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian ada pendekatan penetapan kawasan konservasi. Yang pertama ada pendekatan administratif dan hukum, yang kedua ada pendekatan fisik, yang ketiga ada pendekatan ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kondisi kealamian, keunikan dan kelangkaan jenis, kerentanan kawasan, dan keterkaitan dengan kawasan lain. Yang keempat ada pendekatan sosial budaya, meliputi tingkat dukungan dan kepedulian masyarakat, kepemilikan lahan, konflik kepentingan, kebudayaan, dan keagamaan. Yang kelima ada pendekatan ekonomi, meliputi spesies ekonomis penting, kepentingan perikanan, bentuk ancaman terhadap sumber daya perairan, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kemudian ada pengelolaan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung Kepres 32 pada tahun 1990 adalah rangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Kemudian ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung, yang dimana ruang merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan, yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengetahuan dan perlindungannya. Kemudian tujuan dan sasaran pengelolaan kawasan lindung. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua ada sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah mempertahankan dan menjaga fungsi lindung hutan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan, dan satwa, serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Kemudian di sini ada pembagian kawasan lindung. Dapat dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis kawasan lindung, yakni seperti kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Yang kedua ada kawasan perlindungan setempat. Yang ketiga ada kawasan suaka alam dan cagar budaya. Yang keempat kawasan rawan bencana alam. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan ketiga kawasan resapan air. Kemudian kawasan perlindungan setempat terdiri dari sepadan pantai, sepadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air. Kemudian
Kawasan suaka alam dan cagar budaya yang terdiri dari kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Yang kelima ada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada kawasan bencana alam. Kemudian di sini ada pengolahan sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada lingkungan hidup. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan, perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam, segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah, pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah, estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya, yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Yang ketiga ada klasifikasi SDA, yang dimana berdasarkan sifatnya tidak dapat diperbaharui, yaitu seperti tembaga, besi, emas, batu bara, minyak, dan lain-lainnya. Kemudian yang dapat diperbaharui ada hutan, hewan, air, tanah, dan lainnya. Yang keempat ada prinsip ekosistem, adanya keanekaragaman, adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Yang ketiga adanya ketergantungan dan keseimbangan yang dinamis. Yang kelima adanya harmonisasi dan stabilitas. Yang terakhir adanya manfaat dan produktivitas. Yang kelima, prinsip pengolahan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Yang keenam ada aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Yang pertama ada kebijakan penataan, yang kedua ada pemanfaatan, yang ketiga ada pengembangan, yang keenam ada pemeliharaan dan pemulihan, yang kelima pengawasan dan pengendalian, yang keenam ada penegakan hukum lingkungan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, komponen lingkungan terdiri atas fisik kimia seperti air, tanah, udara, dan kombinasinya. Yang kedua ada biologi, flora dan fauna serta mikroba. Yang ketiga ada sosekbud, sosek dan sosbud. Dan yang terakhir ada kesling-mas, yaitu kesling dan kesmas. Yang ke-8, proses pengelolaan SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hidupnya sejahtera lahir dan batin. Kemudian yang terakhir ada pembangunan berkelanjutan. Proses pemanfaatan SDA dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk generasi saat ini dan generasi mendatang, agar hidupnya sejahtera, serta kelestarian fungsi lingkungan tetap terjamin atau terjaga, kualitas lingkungan tidak rusak atau turun. Oke. Kemudian ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan terdapat beberapa prinsip penting, yaitu 1. Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang kedua, ada pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem yang ada sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, sehingga tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak mengalami penurunan lestari. Yang ketiga, ada setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dimanapun berada, serta mengindahkan keberadaan kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Next. Kemudian ada dampak pembangunan. Dampak pembangunan yang pertama, ada perubahan iklim, yaitu perubahan iklim seperti perubahan pola curah hujan, peningkatan muka air laut, kepunahan spesies, suhu tinggi, es kutub menyusut. Kemudian yang kedua ada pencemaran. Dampaknya yaitu dampak bagi kesehatan, dampak pada ekosistem, dan yang terakhir dampak pada pertanian. Kemudian yang ketiga ada disaster atau bencana. Dampak yang dapat ditimbulkan yakni seperti dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap infrastruktur, dampak terhadap kehidupan, dan dampak terhadap perekonomian. Kemudian yang terakhir yaitu konflik sosial. Dampak yang dapat ditimbulkan dari konflik sosial ini seperti keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu, kerusakan harta benda, dan jatuhnya korban jiwa. Dan yang terakhir terjadinya dominasi
dan penaklukan. Kemudian di sini ada pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek gaya hidup, bahan toksik, bahaya fisik, dan keadaan lainnya. Kemudian tingkatan kesehatan lingkungan dunia, tingkatan kelangsungan hidup dasar dari kualitas lingkungan sudah dapat dicapai. Yang kedua, namun malaria dan malnutrisi tetap merupakan masalah ekstensif. Dan yang terakhir, peningkatan penggunaan bahan B3 menyebabkan penyakit degeneratif dan kanker. Kemudian ada hubungan manusia dengan lingkungan. Status kesehatan merupakan refleksi dari hasil akhir interaksi kompleks antara sistem biologis internal dan sistem lingkungan eksternal secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada sistem penyangga kehidupan menyediakan kebutuhan dasar aktivitas manusia. Yang ketiga ada akibat aktivitas manusia, industri, pertanian, transportasi, pemukiman, dan sebagainya. Menghasilkan limbah dan residu. Kemudian yang terakhir ada limbah dan residu selanjutnya mempengaruhi sistem penyangga kehidupan dan juga kesehatan manusia. Selain itu ada sumber perubahan lingkungan, yakni ada aktivitas manusia, terutama pembangunan industri, transportasi, dan pemukiman, menghasilkan limbah yang menurunkan kualitas lingkungan. Kemudian ada aktivitas alam, letusan gunung berapi, banjir, badai, gempa bumi, merubah kualitas air, udara, tanah, makanan, faktor atau manusia sendiri. Komponen lingkungan bertindak sebagai media atau perantara terjadinya penyakit di masyarakat. Kemudian ada ekosistem. Ekosistem adalah tatanan segenap komponen lingkungan yang merupakan kesatuan yang utuh, menyeluruh, yang saling berinteraksi, membentuk keseimbangan yang stabil dan dinamis. Keseimbangan ekosistem yang stabil namun dinamis ini dapat rusak apabila terjadi pencemaran lingkungan yang berlebihan baik oleh aktivitas manusia ataupun peristiwa alam yang melewati daya lenting ekosistem tersebut. Kemudian dari lingkungan dan penyakit, pengertian kesehatan lingkungan, definisi Kesling mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kemudian WHO. Kesling adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik, kesehatan, ataupun kelangsungan hidup manusia. Kemudian di sini ada kesehatan lingkungan di Indonesia, negara tropis, kepulauan yang memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, yang pertama ada temperatur panas, masyarakat religius. Kemudian kerugiannya udara yang lembab, banyak genangan air, pendidikan yang rendah, adat istiadat tradisional, sanitasi lingkungan belum baik, yang terakhir awal industrialisasi pencemaran. Kemudian di sini ada tanda-tanda sakit menurut Cecil Hellman. Yang pertama adanya terjadinya perubahan pada tampilan tubuh seperti jadi kurus, perubahan warna kulit, rambut rontok. Yang kedua ada perubahan fungsi tubuh seperti frekuensi berkemih, menstruasi yang banyak, irama jantung yang tidak biasa. Yang ketiga ada pengeluaran sesuatu dari tubuh yang tidak biasa seperti darah dalam urin, dahak, buang air besar. Yang keempat ada perubahan fungsi anggota tubuh atau menjadi kaku. Yang kelima perubahan panca indera, kurang pendengaran, penglihatan, mati rasa. Yang keenam ada simptom fisik berupa ketidaknyamanan seperti rasa sakit, sakit kepala, sakit perut, demam, menggigil. Yang ketujuh ada perubahan emosi seperti gelisah, depresi, rasa takut yang sangat. Kemudian yang terakhir ada perubahan perilaku dalam hubungan dengan orang lain, ada masalah keluarga atau pekerjaan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok Kesehatan dalam Bab 1 Pasal 2 dinyatakan bahwa kesehatan adalah meliputi kesehatan badan, somatik, rohani, jiwa, dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Baik, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.